Varian baru COVID-19 yang bermutasi dari luar negeri kini dipastikan sudah masuk ke wilayah Indonesia. Varian baru itu diketahui berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Virus corona varian Inggris diketahui menjangkiti warga Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten. Varian asal India terlacak pada warga Serpong Utara, Kota Tangerang, Banten, dan virus Afrika Selatan terlacak di Pulau Bali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan, virus corona bermutasi karena faktor internal, seperti kesalahan saat materi genetik, hingga faktor lingkungan, pemanasan, cahaya, dan kimia. Untuk itu, pemerintah memperketat masuknya WNA ke Indonesia dan juga mengatur mobilitas penduduk dengan pelarangan mudik. COVID-19 terus mengalami mutasi dan mutasi COVID-19 tersebut sudah masuk ke Indonesia seperti varian B117 yang berasal dari Inggris, varian B1617 yang berasal dari India, dan varian B1351 yang berasal dari Afrika Selatan. Oleh karena itu, sebagai langkah pencegahan, pemerintah terus melakukan pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia, khususnya kepada pelaku perjalanan internasional. Wiku menambahkan varian baru COVID-19 berdampak cukup berbahaya, salah satunya menurunkan efektivitas vaksin yang kini sudah berjalan di Indonesia. Apabila mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian COVID-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk terhadap upaya pengendalian COVID-19, diantaranya adalah meningkatkan laju penularan karena perubahan karakteristik virus, akan juga merubah sifat biologisnya, dan menurunkan efektivitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus spesifik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah tertularnya COVID-19, terutama varian baru hasil mutasi. Dampak penularan yang diakibatkan ketiga varian baru itu lebih besar dan lebih berbahaya karena cepat menular, sehingga dia meminta masyarakat lebih waspada. Mutasi-mutasi ini yang masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi-mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh WHO karena penularannya relatif lebih tinggi, ini harus kita jaga. Mumpung masih sedikit, karena mereka pasti akan segera menyebar karena penularannya relatif lebih tinggi dibandingkan yang lain, adalah tugas kita bersama untuk segera melakukan isolasi untuk yang terkena, disiplin melakukan testing, tracing untuk kontak erat dari daerah sekitarnya, dan juga teman-teman yang paling penting sekali lagi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kekhawatiran akan terjadinya penularan varian baru COVID-19 perlu mendapat perhatian, apalagi kini masih terjadi masuknya warga negara asing ke Indonesia. Di antaranya 59 pelaku perjalanan dari India yang masuk ke Indonesia dan positif COVID-19. Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah menunggu hasil pemeriksaan spesimen yang menunjukkan apakah mereka terpapar varian baru virus corona atau tidak. Tidak hanya itu, 185 pekerja migran yang baru tiba dari Malaysia terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Sejak 6 Mei, total sudah 864 pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia dan Singapura melalui kota Batam. Tim Liputan, Kompas TV. Dengan masuknya varian baru COVID-19 di Indonesia, ini berarti pemerintah dan semua elemen masyarakat harus waspada dan berhati-hati. Varian baru COVID-19 hasil mutasi diketahui lebih berbahaya dan tingkat penularannya lebih tinggi. Bagaimana seharusnya langkah pemerintah dan semua pihak demi mencegah penularan varian baru COVID-19 di Indonesia? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Profesor Chandra Yoga Aditama, dan juga Sosiolog Bencana Nanyang Technological University Singapura, Mas Zulfikar Amir. Selamat pagi, Mas Zulfikar, Prof. Chandra, dan juga Dr. Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Amir. Saya ke Dr. Nadia terlebih dahulu, pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan dulu. Masyarakat taunya ada 3 varian mutasi yang masuk. Walaupun saya yakin masih banyak dari kita yang tidak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain, mengapa varian ini disebut berbeda. Dari Inggris ada B117, yang di India 1617, Afrika Selatan B1351. Sangat teknis, tapi sebenarnya penjelasan sederhana dari pemerintah sendiri.
mengapa ada pembedaan, Dr. Nadia, antara jenis corona yang selama ini kita ketahui dengan varian-varian baru ini dan perbedaannya di mana, Dr. Nadia? Ya, baik, Mas Timothy. Jadi kita tahu bahwa adalah suatu yang natural dari sebuah virus itu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka tentunya keberlangsungan hidup dari virus itu sendiri. Nah, penyesuaian itu yang kemudian kita melihatnya sebagai adanya variasi baru ataupun mutasi baru dari virus COVID-19. Dan adanya variasi dan mutasi ini tentunya adanya perubahan pada protein-protein di dalam virus tersebut. Nah, variasi dan mutasi ini tentunya akan mempengaruhi banyak hal dari virus itu sendiri. Yang pertama tentunya variasi dan mutasi ini akan bisa mempengaruhi penyakit itu menjadi lebih berat, atau variasi atau mutasi itu bisa juga tidak mempengaruhi penyakit, bahkan dia bermutasi menjadi virus yang kurang untuk menularkan atau menyebabkan penyakit kepada kita. Nah, yang harus kita waspadai adalah tentunya variasi atau mutasi yang mempengaruhi penyakit yang terjadi pada kita, yaitu misalnya tadi virus ini menjadi lebih cepat menular dibandingkan dengan virus yang beredar sebelumnya. Kemudian kita tahu satu lagi adalah varian virus COVID-19 ini dapat menyebabkan lebih cepatnya suatu penyakit itu menjadi parah. Jadi dia meningkatkan tingkat keparahan gejala penyakit COVID-19. Okay. Yang ketiga adalah mempengaruhi vaksin. Nah, Dr. Nadia, biasanya kita mendengar mutasi baru ini bisa membuatnya lebih parah kondisi pasiennya dan lebih mudah menyebar. Ini bagi ketiga mutasinya, jadi seluruh mutasinya atau mutasi tertentu yang memang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi. Karena ada yang mencapai 75% lebih mudah menular dibandingkan dengan virus corona awal. Ya, jadi varian atau mutasi tadi berbeda-beda ya sifat perubahannya. Jadi kalau kita lihat B117 atau varian Inggris itu dikatakan memang menjadi lebih cepat menular. Sementara kalau varian Afrika Selatan yang kita tahu adalah B1351 itu dikatakan mempengaruhi efektivitas vaksin dan juga meningkatkan tingkat keparahan penyakit COVID-19. Oke, saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, Anda sering melihat mutasi ini, tampaknya ada laporan sudah mulai ada penularan lokal. Nah, mungkin Anda bisa menggambarkan mengapa penularan lokal ini yang menjadi kunci agar kita harus mengendalikan dari awal, jangan sampai terjadi apa yang akan kita lihat kalau ini gagal kita antisipasi. Begini kan, tadinya kan 3 varian itu disebut berasal dari Inggris atau bermula dilaporkan di Inggris, Afrika Selatan atau India, kemudian masuk. Itu satu sisi. Tapi kalau sudah menular lokal di antara kita sendiri di Indonesia, maka artinya sudah menjadi masalah di masyarakat kita, walaupun ada atau tidak adanya orang masuk. Jadi penanganannya memang bukan hanya menangani yang masuk, tapi juga penanganannya menangani situasi di dalam negeri sendiri. Untuk menangani 3 mutasi ini maupun juga untuk mencegah kemungkinan varian lainnya. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Bisakah kita mendeteksi semuanya, Prof? Maksud saya, apalagi kalau memang saat ini kita sudah menemukan ada yang tidak punya track record ke luar negeri kok tiba-tiba bisa positif penularan lokal. Penduduk kita dengan sejumlah 200 juta lebih ini, bisakah kita mendeteksi semuanya atau kita hanya berharap saja kita bisa mendeteksi sebagian besarnya? Ya, tentu saja bisa atau tidak bisa tergantung dari upaya kita. Tapi saya sebenarnya punya 5 usul yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan untuk menghadapi mutasi-mutasi baik yang dari luar maupun yang ada di dalam. Yang pertama memang penyelidikan epidemiologis, DPE harus dilakukan dengan ketat. Untuk kasus-kasus yang sudah sekarang dilaporkan di Bali, di Jakarta itu dicek 2 hal. Pertama, bagaimana penularannya keluar ke lini pertamanya maupun ke lini keduanya, dan juga dari mana dia dapat. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah melakukan surveillance. Surveillance ada 3. 1 surveillance epidemiologi di lapangan, 2 surveillance di rumah sakit, lihat tambah berat atau tidak tambah berat untuk menjawab 3. Yang ketiga, whole genome sequencing surveillance untuk menjawab pertanyaan Mas Timothy, bisa nggak kita temukan atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang WHO sebut sebagai detect unusual event. Jadi kalau ada orang sehat, sudah divaksin 2 kali, tadinya bugar, tiba-tiba sakit berat masuk ICU, nah itu salah satu contoh yang perlu dideteksi seperti itu. Atau juga ada kluster perkantoran.
Itu poin yang ketiga yang bisa menjadi faktor, menjadi upaya. Poin yang keempat, kembali menurut WHO, apa yang disebut sebagai IPC atau Program Pengendalian Infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan itu perlu digiatkan karena itu sudah terbukti menurunkan penularan. Dan yang terakhir memang memperkuat 3M, 3T dan 3I, 3M, 3T dan vaksinasi untuk dua hal. Satu, mencegah yang masuk tidak menyebar dan mencegah supaya jangan terjadi mutasi baru di Indonesia. 5 itu yang saya usulkan sebenarnya untuk bisa sama-sama kita menanggulangi varian baru yang ada di Indonesia. Oke, Mas Zulfikar, seperti dikatakan oleh Prof. Chandra tadi, kita tidak ingin sampai melihat kasus yang terjadi di India sampai terjadi di Indonesia. Apakah ini hanya kuncinya masalah pemahaman di tengah masyarakat saja, atau memang butuh strategi yang lebih besar, butuh regulasi yang lebih kuat dan penerapannya agar jangan sampai ini menjadi bencana yang lebih besar? Ya, Mas Timothy. Jadi ada 2 poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama mengenai masuknya varian baru ke Indonesia ya. Ini sebenarnya memang sangat mengkhawatirkan, tetapi juga tidak mengejutkan gitu. Karena kalau kita lihat pengawasan kita terhadap masuknya orang asing itu sangat lemah ya. Border protection kita itu sangat rendah. Dilihat dari misalnya aturan karantina yang jumlah harinya itu relatif jauh lebih pendek dibanding misalnya negara-negara di Asia Tenggara. Terlalu longgar ya? Orang yang masuk ke Indonesia cuma 5 hari, sementara di Vietnam itu 14 hari, di Singapura 21 hari dan sebagainya. Di sisi lain juga banyak hal-hal di mana aturan ini juga bisa dimanipulasi. Ada orang yang bisa lepas dari karantina, lalu kemudian bisa melewati proses yang lebih cepat dan sebagainya. Jadi memang ada hal yang harus dibenahi di dalam pengawasan dan pengontrolan dari border kita ya. Di sisi lain, ada hal yang juga sangat menurut saya sangat lucu gitu, karena ketika kita membicarakan tentang varian baru, kita bicara seakan-akan varian baru ini sangat dahsyat, sangat ganas dan sebagainya. Seakan-akan varian yang ada di Indonesia itu aman-aman saja gitu. Jadi kita panik dengan varian baru, tetapi kemudian kita menganggap bahwa varian dari lokal sendiri itu biasa-biasa saja. Padahal sudah cukup berbahaya begitu ya? Padahal sudah cukup berbahaya. Jadi ini yang sebenarnya mesti kita lakukan juga dengan secara lebih ketat. Maksudnya dan kuncinya itu saya kira adalah genomic surveillance yang perlu diperketat lagi sehingga kita tahu mungkin saja di Indonesia itu sudah ada varian baru yang kita kita belum kenali gitu, dan ini mungkin bisa punya karakter yang berbeda gitu. Oke, jadi ini juga sisi analisa yang menarik. Bagaimana kita jangan-jangan berpikir, saya belum mendengar ada varian baru di sekitar area saya sehingga saya tidak perlu terlalu khawatir. Ini pendekatan yang sangat salah ya. Tanpa varian baru pun, corona yang sudah menyebar di Indonesia ini sudah cukup berbahaya untuk mengambil nyawa kita. Istilahnya begitu ya, Mas Zulfikar ya? Betul. Dan ketika masyarakat mendengar maksudnya varian dari luar, mereka akan terfokus pada bagaimana supaya mereka tidak terekspos, tidak terpapar dengan varian yang dari luar. Padahal varian yang sudah ada di dalam itu bisa jadi sama bahayanya dengan varian yang datang dari luar, dari India, dari Afrika Selatan, dari Inggris. Oke, seperti apa bentuk upaya-upaya yang sedang dijalankan untuk menahan laju varian baru ini, termasuk juga karena ada kerja yang sama untuk menahan laju varian yang selama ini sudah ada selama setahun terakhir. Kita akan bahas usaha jeda berikut ini.